Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang biasa menonton channel YouTube Irawan Harahap. Kalau sehari-hari saya bicara masalah hukum, hari ini saya akan bicara masalah pariwisata lokal Pekanbaru. Saya hari ini bersama dengan Pak Muslim, penggagas dari Taman Bunga Okura. Saya akan banyak bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan Taman Bunga Okura ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Karena sebelumnya saya sudah menempuh perjalanan. Itu berapa kilo itu bang? Kalau dari Rumbai berapa kilo itu? Dari Rumbai sekitar 10 tas 11-an lah Pak. Dari pasar Rumbai sekitar 15 nah. Ya, lebih kurang lah sekitar. Kalau dari pasar Rumbai itu 15 kilo. Lebih kurang. Kalau dari sini kan sampai danau 9 kilo. Kita 12 kilo juga. Enggak kan kita kan awalnya kan dari apa dulu enggak? Dari pasar Rumbai ke sini lebih kurang 15 lah nak begini. 15 nyampe situ dia. Kalau dari simpang kali kan Pak, nyampe habis kampung ini 15 kilo. Berarti sekitar sini sekitar 13 atau 12 kilo. Oh gitu. Jadi tahun berapa dibangun? Kalau Taman Bunga ini mulai berdirinya tanggal 20 April 2017. Enggak masukku 20 April itu sudah mulai dibuka. Mulai dibuka atau mulai dicangkul mulai kita ngerjakan. Oh, ya. Berapa hektar? Kalau lahan yang terkelola ini aja nih kurang dari 1 hektar yang di sini. Batasnya itu ya? Kebun itu? Kalau lahan kita sampai ke sana, Bang. Jadi ini lebih kurang sekitar 2 hektar ada. Lebih kurang lah kan. Enggak, maksudnya 2 hektar itu yang seluruhnya. Ini ya. Tapi yang terkelola? Inilah baru yang di Taman Bunga yang sebelah sini kan terkelolanya untuk bikin warung sama gazebo. Nah, ini nanti di depan anak kan kita tanam lagi. Ini udah dimulai dibuka tuh lahannya. Ini Sungai Siak lah berarti ya? Ya. Ini udah dibangun juga. 2017 istilahnya mulai dibangun lah ya. Mulai dikerjakan. Mulai Kalau pertama. Kalau mulai orang masuk di sini mulai buka apa? Yang untuk umum datang tuh. Ini pertama kali kami kan cuma lokal aja. Udah ditanam bunga itu udah mulai mekar kan. Datangnya orang-orang sini aja. Sebagian pun orang sini nggak tahu awal-awalnya ini. Oh, orang apa? Orang Okura aja banyak nggak tahu. Akan orang dari luar udah ada ke sini tanya-tanya taman bunga, orang nggak tahu. Karena jauh ke dalam kan. Cuman tanamannya tuh kemarin kan baru sedikit. Baru beberapa petak baru dikerjakan pinggir sungai itu. Tapi kalau bunga-bunga gini apa? Enggak. Kan ada bunga yang tipikalnya tuh sepanjang beberapa tahun tahan. Kalau ini bunga yang kalau kita jenis bunganya bunga mekar semusim, Pak. Satu kali mekar dia habis, kita ambil bibit lagi, kita nanam ulang lagi. Jadi nggak tahan lama. Yang tahan lama seperti yang sebelah sini lah Pak, ada nih bunga-bunga tahun kan. Tapi kalau cuman berarti dalam mulai ditanam sampai ininya, sampai bunganya lebih kurang. Kalau ada jenis bunga matahari ada yang mulai dari tanam sampai dia mekar sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan, dan mekarnya 1 bulan dah habis, kita tanam ulang lagi ya. Nah, belilah. Mau beli apa? Cepet sini. Mau beli apa? Ini bawa keluarga tuh. Cepet mau beli apa? Hah? Apa? Enggak, sebentar. Ini lagi sama Om yang bikin apa nih videonya. Apa? Nah, beli minum apa? Coba tanya tante, minum apa, minumnya cepet. Minumnya minum apa? Yang ada. Minum apa? Coba. Minum dingin apa? Cepet. Minum dingin apa? Pesan aja nanti. Pesan. Nanti. Ya, apa lagi? Nah. Buka lah. Ayo nggak ikut ya, ya. Cari tempat yang seru. Nah, pesan. Nah.
Tapi bantuan udah ada ya sama itu ya Bang? Kalau bantuan kita kemarin dapat juga dari pertama sekali perusahaan yang bantu sini dari Ararabadi Sinarmas dengan program DMPA Desa Makmur Peduli Api. Ini kami kemarin kan minta bukan uang, kami minta barang bekas mereka. Ya, alhamdulillah kita dikasih drum bekas untuk tong sampah, dibikin ayunan ada 3 dari besi bekas tapi udah dijadikan ayunan, dan ada juga kita dikasih untuk pembibitan Pak, nursery kita 6x16 yang dibikin sama PT Ararabadi Sinarmas. Kalau dari perusahaan yang di seberang ini PLTU PJB Tenayan Raya, ini kami kemarin dikasih ada papan nama kita di depan Yang itu ya, gazebo, ada rumah burung juga. Rumah burung dari PLTU. Ya, itu kemarin kan kami masukin listrik KWH-nya dan gudang, itu kemarin anggarannya 50 juta Pak. Oh besar ya. Tapi termasuk cepat ya pertumbuhannya 2017, sekarang tahun ketiga lah ya. Tahun ketiga. Terus yang udah tadi apa Sinarmas ya? Sinarmas Sinarmas juga ya. sama ini ya. PJB. Dan kalau yang untuk dari universitas ada juga bantu menang pelatihan, ada bantu nanam bersama di sini, itu bantu ada bikin spot foto sebagian kan. Apa yang terasa positifnya sejak ada Kalau untuk hal positifnya jelas sangat banyak. Pertama, kampung kita ini kan kampung jauh dari kota ibaratnya. Kampung kami ini emang udah kampung tua, tapi kan di tahun berapa? Ukuran ini kira kurang lebih tahun berapa? belum merdeka. Belum merdeka udah ada. Dan Okura itu memang orang Jepang ngasih nama Pak. Oh, maka aku heran. Ini Okura ini kan nama yang agak aneh. Biasanya orang apa Sukajadi, Makmur kan? Nama nih. Hah? Ukurannya 3 nama. Okura itu. Ukuran itu seberang, Ya. Sapi, di bawah sana tebing tinggi. Makanya desa, kelurahan desa tebing tinggi. Tebing tinggi Okura. Sosati Okura. Sosati. Ini nama trennya Okura. Oh. Yang menyepang itu kan. Enggak, maksudku kan kalau kita lihat kan ini kan termasuk bagus jalannya ini kan ya. Tadi kan kalau positifnya tentu orang jadi lebih kenal Okuranya kan gitu ya. Dengan adanya ini karena orang pasti bilang yuk jalan-jalan ke Taman Bunga Okura kan gitu loh. Kenapa kami bikin di sini destinasi wisata? Alhamdulillah kan Pak Wali ini visi dan misinya Okurannya akan dijadikan sebagai desa. Kalau kita kan kota kan nggak desa kan, kelurahan. Tapi kalau yang nama pariwisata orang banyak bilang desa. Jadi desa Okura ini dengan visi dan misi Pak Firdaus menjadikan Okura sebagai desa wisata unggulan di Kota Pekanbaru. Inilah tujuan Pak Fir. Tapi kemarin kan yang pertama sekali sudah ada wisata dakwah Okura. Ya, Nah, ini cukup tapi itu terkenal. pribadi punya ya. Itu yayasan Pak. Yayasan punya. Itulah mengangkat nama Okura itu pertama sekali memang wisata dakwah Okura karena udah go internasional mereka kan. Dan ada juga pihak-pihak terkait mungkin yang kurang berkenan di hati Muslim, mereka itu menjual suatu daerah kita dengan pariwisata itu yang nggak ada di sini Pak. Mereka masukkan ke internet dengan foto yang supaya tertarik orang, foto bukan ada yang di kampung kami Pak, ini foto mereka diambil dari foto dari Belanda, ada juga ada sampan-sampan cantik itu dari Belanda Pak, ada juga foto-foto cantik mungkin diambil dari Bandung. Jadi dengan ada promosi kita yang nggak jelas, ini nggak jelas nih Pak, yang mungkin nggak bisa dipertanggungjawabkan. Muslim bilang itu nggak bisa dipertanggungjawabkan kan nggak ada di sini Pak, memang nggak ada sekali sama sekali di sini. Jadi orang tertarik Pak datang ke Okura karena namanya pertama dah unik Okura kan, yang kedua ada foto-foto cantik, itu orang tertarik. Bukan cuma lokal Pak wisatawan kita pernah mendatangkan wisatawan mancanegara seperti Malaysia, Thailand, ini udah pernah berkunjung ke sini Pak. Tapi mereka merasa di Okura ini
nggak ada apa-apanya. Disitulah mulai saya tertarik untuk membangun destinasi wisata yang ada di Taman Bunga ini. Karena saya lahir di Okura, saya putra daerah Okura istilahnya kan. Jadi saya pengen memperkenalkan kampung kitanya awalnya nggak terlalu dikenal. Kita harus mengangkat suatu daerah itu dengan pariwisata, Pak. Jadi kita angkat dengan pariwisata itu tadi, alhamdulillah kita coba menanam bunga dengan banyak cemooh-cemehan orang, karena bunga yang ditanam itu penghasilan nggak ada sama sekali, Pak. Siapa yang mau nengok, kata orang kan, monyet, karena di pinggir hutan, di pinggir sungai. Tapi saya punya ide itu, kenapa saya tertarik dengan bunga, karena saya cari pasar dulu, Pak, untuk menarik suatu destinasi wisata yang ada daya tarik dari pengunjung. Itu kita harus berpikir, kalau udah ada di Kota Pekanbaru Taman Bunga, untuk apa kita bikin di Okura ini lagi kan, karena ini jauh. Nah, jadi yang nggak ada di Kota Pekanbaru saya ciptakan di tanam bunga. Saya lihat karena populasi masyarakat kita sekarang kan banyak kan perempuan, Pak. Perempuan itu identik dengan suka dengan bunga. Jadi itu yang saya kuat mau nanam bunga itu, karena cewek kan banyak suka bunga dan kita manfaatkan. Sekarang kan orang kan banyak berfoto selfie, itu pasarnya saya cari. Apa memang bagus jadi apa namanya lokasi foto lah gitu. Jadi dengan susah payah kita untuk membangun ini, dengan ada cemooh-cemeh orang itulah sebagai motivasi bagi saya, Pak. Tapi saya bersyukur, Pak, alhamdulillah banyak orang cemeh saya bilang saya gila, orang bodoh, orang kurang kerjaan. Ini suatu cambuk bagi saya kan. Saya kumpulkan pemuda-pemuda, alhamdulillah pemuda kita luar biasa, Pak. Kami mulai buka 20 April 2017 itu ya, pertama sekali ya sangat senang kawan-kawan dengan visi dan misi kita yang akan kita lakukan di sini. 1 hari 2 hari kami coba ya, alhamdulillah kompak semua. 1 minggu 2 minggu udah mulai berkurang, sampai lebih kurang 1 bulan ini udah nggak ada lagi, Pak, sama sekali. Tapi saya punya tekad, saya punya impian sesuai dengan nama Taman Bunga Impian ini. Saya punya impian gimana Okura ini ada taman bunga. Jadi saya kerja sendiri dengan dana apa adanya. Alhamdulillah kita punya dengkulan kemauan, itulah modal utama kita. Tapi yang penting kita optimis. Ya, kerja dibilang orang bodoh lah, memang kita orang bodoh, Pak. Saya kalau pendidikan jujur saya nggak tamat SD orangnya, Pak. Saya cuma kelas 5 SD, tapi saya punya ijazah setara SD. Saya kemarin paket A saya, Pak. Alhamdulillah saya tamat SD, Pak. Jadi dengan itu sekarang dengan ada taman bunga yang saya nggak pernah naik pesawat, alhamdulillah saya udah pernah terbang ke Malang kemarin dibawa sama Dinas Pariwisata Provinsi. Disitulah pengalaman yang saya gali. Saya berjalan di desa wisata Pujon Kidul. Di situ saya belajar, saya lihat orang bisa, kenapa kita tidak. Yang penting kita optimis bahwa apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat, bukan cuman untuk muslim sendiri, Pak. Muslim mau kerja muslim ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Okura. Kalau sekarang ini ada berapa warung? Kalau warung, Pak, ini banyak, Pak, ada sekitar puluhan juga. Tapi ini orang-orang sini semua ya? Iya, kalau untuk yang di warung ini kita kan nggak ada ngambil orang luar, kita mengarahkan masyarakat kita di sini, dan ada juga yang dari Rumba itu pakai motor orang di sini. Dan kalau untuk jualan kita nggak kutip biaya di sini, Pak. Nah, kenapa kami nggak kutip? Karena di sini sanak saudara kita, dan kita berharap yang punya warung ini merasa ini milik mereka, bukan punya kami pengelola aja. Jadi mereka harus punya andil gimana cara menjaga supaya taman kita makin banyak dikunjungi sama wisatawan. Kalau yang ngelola berapa orang, maksudnya kan
Ini kan kalau nggak mau kan harus dia dibersihkan dia apa itu. Jadi berapa orang semuanya? Kalau anggota saya semuanya ada sekitar 20 orang semuanya, tapi kalau masuk di SK Pak Darus kita lebih kurang sekitar 16 orang 16 Pak. orang. Tapi hebat itu, maksudnya bisa memberikan ya istilahnya kesibukan atau aktivitas bagi 16 orang itu udah hebat itu. Kita mengarahkan pemuda-pemuda di sini ya, memang hal-hal di sini kan hal-hal positif Pak. Dengan ada kegiatan sekarang kan musimnya pemuda-pemuda ya banyak terjerumus ke narkoba lah, minum-minum lah, berjudi, main game online segala macam. Jadi dengan ada aktivitas inilah mengurangi hal-hal yang bisa merusak diri mereka kan. Dengan ada kegiatan mereka ini, setelah ada kita buka di sini ada